Anda kembali menyaksikan menuju debat pamungkas dan kembali akan saya sampaikan apa yang menjadi tema perbincangan, tema perdebatan dalam debat penutup kali ini. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi dan juga tentunya kesejahteraan sosial dan inklusi. Ada capres nomor 1 dan juga capres nomor 3 Mas Bawono yang mengklaim ini temanya saya banget nih. Ini yang sudah pernah saya kerjakan selama saya menjabat. Saya tahu betul tema-tema mengenai hal ini. Menurut Mas Bawono siapa yang akan bersinar pada malam hari ini? Ya, memang merupakan sebuah keuntungan tersendiri gitu ya Mbak Putri. Kalau misalnya para kandidat sudah memiliki pengalaman dan sudah pernah mengerjakan program tertentu yang kemudian nanti bisa mereka jual ketika dalam masa-masa kampanye menjelang kontestasi pemilihan presiden termasuk di debat. Tapi kalau kita lihat di data survei yang kami lakukan setelah debat ketiga kemarin, publik itu lebih melihat kepada satu hal utama adalah artikulasi dalam menyampaikan gagasan. Itu yang paling disorot oleh publik. Karena tadi kan seperti juga disampaikan bahwa debat yang disiarkan di TV ini kan seperti political show gitu ya. Jadi cara menyampaikan pendapat, artikulatif atau tidak, kemudian dengan gimmick sedikit dan berbagai hal, itu yang kemudian menyita perhatian publik gitu ya. Jadi kalau misalnya memiliki gagasan yang tertulis baik gitu ya, bagus gitu ya, komprehensif, tapi kalau disampaikan dengan artikulasi yang tidak terlalu baik, itu akan juga tanda kutip mengganggu publik dalam mencermati, mencerna apa program kerja dari pasangan calon tersebut gitu. Nah itu yang terekam dalam survei kami. Hal lainnya juga menarik adalah publik tampaknya tidak terlalu suka dengan sikap saling serang di panggung debat gitu ya. Di temuan survei yang kami lakukan, di indikator politik lakukan tanggal 10 sampai 16 Januari, itu kita tanyakan kepada responden bahwa kan di debat 7 Januari lalu itu kan ada katakanlah sikap yang agak memanas gitu ya, tanda kutip antara pasangan 01, 02 gitu ya. Terutama dan juga ada dari 03 gitu ya. Itu kita tanyakan kepada publik. Nah, temuan survei kita hampir 58% responden itu tidak menyukai sikap saling serang seperti itu gitu ya. Artinya ini yang juga kemudian harus menjadi catatan bagi setiap capres nanti malam untuk mengatur ulang strategi mereka. Misalnya dalam konteks Pak Anies, apakah masih akan tetap di detik pertama itu langsung menunjukkan sikap ofensif terhadap Pak Prabowo. Seperti di 2 debat capres terdahulu kan beliau begitu. Di detik pertama sudah melancarkan serangan gitu. Ibarat main sepak bola, kick off langsung nyerang ke jantung pertahanan lawan gitu. Tapi kalau Pak Ganjar kan kemarin di debat yang ketiga, beliau kan menunggu momentum yang pas gitu ya. Baru kemudian masuk di tengah-tengah melakukan attacking terhadap Pak Prabowo gitu. Itu yang kemudian harus dicermati oleh setiap capres saya kira nanti malam untuk mengatur ulang strategi mereka hingga kemudian bisa unggul secara performance terutama dalam debat pamungkas nanti malam. Baik, jadi masyarakat betul-betul memperhatikan gaya delivery-nya, gaya menyampaikannya, bukan hanya masalah idenya ternyata Bang Ridho. Kalau dari hasil analisa di medsos juga bagaimana kemudian? Apakah masyarakat sebenarnya mana gaya yang lebih disukai? Apakah memang yang cukup dengan santun menyampaikan atau yang seperti itu, yang ada bumbu-bumbunya sama seperti hasil dari survei kepada masyarakat? Ya, baik. Untuk dari sesi debat 1, 2, 3, dan 4 ya, menyambung tadi yang Mbak Putri tanyakan, memang justru ketika ada paslon tertentu yang dianggap menguasai isu ya, cuman ada beberapa kali sesi debat itu ketika misalnya katakanlah isu pertahanan keamanan yang secara sektor itu mungkin akan dikuasai oleh misalnya Kubu 02 gitu. Tetapi pada praktik pada sesi debat lalu ketika terjadi saling kritik mengkritik misalnya seperti itu, justru Pak Ganjar yang mencuri perhatian, atensi paling tinggi maksud saya dalam debat lalu. Demikian juga ketika sesi debat cawapres contohnya di yang kedua pertama kali ya di pemilu yang sesi debat kemarin, Mas Gibran yang dianggap ini bisa nggak gitu ya, orang meragukan ya pada waktu debat cawapres pertama kali, justru kemudian beliau yang mencuri perhatian publik gitu loh, karena dengan gagasan-gagasan beliau, dengan bagaimana beliau menyampaikan pesan-pesan ya dan seterusnya gitu ya dengan gaya anak mudanya. Jadi memang ketika bicara siapa yang akan bersinar, walaupun itu ada
masing-masing kubu ada yang mengklaim ini gue banget atau saya banget misalnya, itu memang kalau overconfidence ya itu bisa menjadi bumerang tersendiri. Jadi dari sisi kita, dari lihat 1, 2, 3, dan 4, kembali lagi gitu bagaimana tadi kontennya, materi yang disampaikan seperti apa. Yang kedua juga gesturnya, karena itu akan menjadi kritik juga, akan menjadi sorotan juga kepada di netizen, media sosial. Dan yang tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana beliau-beliau ini nantinya sebagai calon presiden bisa menyampaikan gagasan yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan kalau nanti dia dipercaya sebagai presiden. Itu menurut saya atau menurut kita Binokular itu sangat penting untuk bisa disampaikan kepada publik. Jadi nanti yang bersinar atau tidak bersinar kita lihat nanti malam. Baik, Mbak Putri pastinya. ya. Jadi dari sisi 1 sampai 4 yang kemarin itu tidak bisa diprediksi sebenarnya siapa yang akan paling mencuri perhatian publik dalam hal ini, khususnya yang akan mendapatkan atensi yang paling besar. Baik, kita nantikan bersama tentunya performa dari mereka nanti, para calon presiden. Mbak Ridho Marpaung, terima kasih. Mas Bawono Kumoro juga terima kasih atas analisanya semuanya. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana performa yang ditampilkan oleh pasangan 1, 2, dan 3.